Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Juna, apa kabar? Semoga lagi pada sehat dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Ini udah lama banget nggak bikin video. Udah ada sebulan lebih kayaknya. Ini banyak yang tanya juga di komen sama di WA juga. Bang, masih pelihara ayam apa enggak, kok enggak upload video? Ini baru ada kesempatan buat bikin video karena ya banyak kesibukan di luar kandang lah. Kalau yang bertanya masih melihara ayam apa enggak, oh masih melihara ayam. Masih, ini periode kedua melihara ayam jenis KUB. Ini lagi proses pencampuran pakan. Masuk ke kandang, ngecek ayamnya. Nah, yang bertanya masih melihara ayam apa enggak? Buktinya ini masih melihara ayam. Ini periode kedua ayam jenis KUB. Ini kapasitas 1100 ekor. Kapasitas 1100 ekor di usia 7 minggu. Hampir 2 bulan. Tapi kalau ini saya nggak timbang-timbang, nggak update yang per minggu atau per 10 hari. Ini udah nggak timbang-timbang karena ya alhamdulillah banyak kesibukan yang di luar kandang. Jadi bikin video pun baru sempat kali ini. Dan pembahasan di video ini itu membandingkan bibit jenis KUB yang bermerek dan yang polos. Kalau saya di periode pertama kemarin itu yang bermerek, yang ada mereknya. Dan ini periode kedua itu yang polos, yang nggak ada merek lah. Ini nanti saya bahas itu kelebihan dan kekurangannya yang bermerek dan yang polos. Yang pertama dibahas itu yang bermerek dulu. Yang bermerek yang kemarin, yang ini dari pengalaman pribadi saya. Ini dari pengalaman pribadi, dari kandang yang sama, perawatan sama. Itu di kandang yang bermerek kemarin, di DOC yang bermerek kemarin itu kapasitas 900 ekor. Dari segi pertumbuhan itu lebih bagus daripada yang polos ini. Kalau yang bermerek kemarin, kalau mereknya saya nggak berani, saya bukannya nggak berani ya, saya nggak mau nyebutin mereknya karena apa ya? Ya karena saya juga nggak dapat endorse dari merek itu juga. Dan keunggulannya pertumbuhan itu kalau yang bermerek itu, karena kemarin yang saya pakai, yang saya ambil, yang saya beli itu sangat bagus. Pertumbuhannya tuh bagus banget. Dari kapasitas 900 ekor itu yang periode pertama, itu jumlah kematian dari 0 sampai panen itu, pas kemarin kan saya panen itu di usia 78 hari. Itu jumlah kematian 14 ekor. Total semuanya. Pertumbuhannya sangat bagus, ayamnya juga sehat-sehat, dan di timbangannya, bobot timbangannya itu mantap. Bagus, karena kemarin tuh saya target juga yang 900 ekor itu
targetnya kan cuma 850 kilo, tapi ternyata panen di umur 78 hari itu tembus 970 kilo yang periode pertama itu. Dan ini yang periode kedua, ini baru usia 7 minggu. Saya memakai yang nggak ada merek, polos, dusnya pun dibalik, dus bekas lah boxnya. Dan ini saya isi 1100 ekor. Dari segi pertumbuhan itu kalah jauh dengan yang kemarin. Sama yang bermerek itu beda jauh. Lebih bagusan yang bermerek pertumbuhannya. Tapi ada keunggulan yang polos itu. Kalau masalah kesehatan sama sehat. Kalau jumlah kematian ini dari 0 sampai hari ini sampai 7 minggu ini kapasitas 1100 ekor, jumlah kematian udah 37 ekor. Termasuknya tinggi kematiannya itu. Apakah karena dari kualitas DOC-nya ataukah dari perawatan dari saya sendiri? Kayak gitu. Terus saya merawat ini itu sama persis, dari pakan, dari perawatan itu sama persis, dari takaran, campuran pakan sama minuman, vitamin itu semuanya. Tapi saya nggak vaksin. Dulu juga nggak vaksin, ini juga pun nggak vaksin. Sama persis. Tapi ini pertumbuhannya ini lebih lambat dari yang bermerek kemarin. Karena ini saya pakai yang polos. Tapi keunggulannya DOC yang polos ini, di usia 7 minggu ini baru menghabiskan pakan 29 sak di kapasitas 1100 ekor. Menurut saya itu ini kelebihan. Sangat irit, di pakannya tuh sangat irit. Kalau ayam pertumbuhan sama, pertumbuhan bagus. Cuma dia tuh rangkanya emang keturunannya ayam kecil. Perbedaannya itu. Dia kecil-kecil, ayam sehat-sehat, aktif-aktif semuanya. Kalau ayam aktif, kesehatannya sama lah menurut saya, nggak beda jauh. Cuma bedanya ini di bodinya aja. Bodinya itu emang lebih kecil-kecil. Nggak seperti yang kemarin itu, yang periode pertama itu. Ini kalau menurut saya ini isiannya dari penetasnya itu kayaknya itu kalau di bulu itu menurut saya itu dominan bulu ayam Arab. Dominannya kalau warna bulunya. Tapi kalau dari warna kaki itu dominannya ayam Elba. Ayam kakinya pada putih-putih, kecil-kecil. Mungkin dari materi pengisi dari penetasnya itu yang ya bisa dibilang kurang lah. Kalau buat ayam pedaging itu kurang bagus. Soalnya buat ngejar bobot itu lama, lelet dia. Walaupun segemuk-gemuknya ayam, kalau dia emang keturunannya kecil, ya segemuk-gemuknya ayam kecil nggak mungkin bisa ngejar seperti ayam yang gede. Kayak gitu aja. Walaupun makan lahap ya, makan sama, tapi kok yang saya juga agak heran juga. Padahal saya ngasih pakan itu sama, nggak saya irit-irit atau nggak saya beda-bedakan, itu sama dengan periode yang pertama. Tapi dia lebih sedikit habis purnya daripada yang periode pertama. Walaupun memang itu yang periode pertama itu lebih pertumbuhannya emang dahsyat itu. Perbedaannya tuh cepat gitu. Sampai saya yang lihat tiap hari pun bisa dibilang pangling. Beda kalau ini kok sepertinya kayak segitu-segitu aja ayamnya. Tapi keunggulannya itu
pakannya tuh lebih irit. Padahal ini kapasitas 1100 ekor. Di umur 7 minggu baru menghabiskan 29 sak. Sedangkan dulu yang kapasitas 900 ekor di umur 7 minggu itu menghabiskan pakan itu udah hampir 40 sak. Kalau yang periode pertama yang dulu dibandingkan periode yang sekarang. Kalau hasil akhir saya belum tahu. Nanti ini juga saya coba juga. Saya nggak ya kalau nyari keuntungan ya udah. Kalau saya mendingan ngambil yang bermerek aja, yang kayak merek kemarin bisa. Tapi saya lagi pengen mencoba, pengen cari tahu dari DOC yang jelek. Bisa dibilang jelek. Yang tanpa merek, yang polos itu memelihara yang ini itu keuntungan sampai panen berapa, dari total habis pakan berapa, terus keuntungannya berapa. Saya pengen cari tahu itu, dan bisa buat teman-teman yang mau yang pemula yang mau memelihara ayam KUB, ini bisa buat referensi. Mau milih yang bermerek atau yang polos. Kalau di segi harga itu jauh lebih murah yang polos. Itu sangat jauh. Itu per box itu kan isi 100. Kadang ada bonusnya, kadang 2, kadang 1, kadang 3. Itu enggak selalu sama. Tapi rata-rata itu bonusnya itu 2. Berarti yang satu box itu 100, bonusnya 2, jadi 102 ekor. Itu perbandingan per boxnya itu bisa lebih murah. Yang polos itu sampai 100-150 ribu perbandingan dengan yang bermerek. Anggap aja kalau yang bermerek itu sampai 700 ribu. Kalau di tempat saya ya 700 ribu itu yang bermerek. Nah kalau yang ini itu bisa mencapai paling cuma 600 atau 570-an per dusnya harganya. Itu bedanya tuh di situ. Tapi pertumbuhannya lelet, tetapi pakannya kok ngirit gitu aja. Padahal kalau pakan itu sama. Saya memakai pakan dengan jenis yang sama, merek yang sama, dan saya juga campur pakai jagung giling juga. Saya memakai pakan multivit yang 1 strip 7. Kalau di tempat saya, kalau di periode kemarin itu harga masih 380.000. Itu di tempat saya. Kalau kali ini emang pakan udah lagi naik, dan yang BR 1 strip 7 itu multivit itu di tempat saya udah mencapai harga 400.000 per saknya. Kalau jagung kemarin sempat naik, tapi ini lagi mulai turun dikit-dikit. Dan kalau buat teman-teman yang mau melihara ayam jenis KUB, kalau buat pemula ya saya anjurin pakai yang bermerek. Namanya orang pemula takut kan belum tahu nanti kejebolannya di mana. Jadi resikonya itu lebih sedikit. Kalau yang polos emang harganya murah, tapi pertumbuhannya itu lama. Beda banget. Kalau dulu yang ada mereknya itu saya panen di umur 78 hari. Itu berat rata-rata itu 13, 14, 15 on per ekornya. Itu di umur 78 hari. Saya menghabiskan pakan 55 sak dulu. Kalau ini dengan saya melihat pertumbuhannya seperti ini, kayaknya belum bisa dipanen di
usia 78 hari itu kayaknya belum bisa dipanen, karena juragan yang kerja sama saya itu kalau ayam KUB itu bobot besar. Mungkin ini saya tahan sampai usia 3 bulan. Kalau di usia 3 bulan nanti saya kalkulasiin habis pakannya berapa sak di kapasitas 1000 ekor ini, keuntungannya dapat berapa, apakah lebih besar keuntungan dari yang periode pertama yang saya memakai Deosa yang bermerek sama ini yang saya bandingkan sama ini yang polos. Saya mau coba. Jadi semuanya ya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dari yang bermerek pertumbuhannya sangat cepat, tapi pakan emang boros. Tapi ini yang DOC yang polos, pakannya itu sangat irit, tetapi pertumbuhannya lambat gitu. Kalau ngomong ayamnya nggak doyan makan, ayam lahap-lahap di sini. Ayam saya alhamdulillah makannya tuh lahap-lahap. Di segi kesehatan itu sama, ayam aktif semua. Dulu yang bermerek pun aktif sama. Ayam sehat seperti ini. Dan ini pun sama, ini ayam sehat-sehat, ayam aktif juga. Kalau menurut saya kalau dari segi kesehatan itu sama. Oke, segitu aja video dari saya. Salam peternak mandiri hebat. Mantap.